Baik, para siswa sudah nampak di layar kalian kan ini hukum kekekalan momentum sudut. Udah, Bu. Sudah, baik. Oke, terima kasih informasinya. Jadi para siswa, pada pertemuan kali ini kita sekarang merambah kepada bukan bab ya, yaitu rangkaian draft saya yang ke-10, hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kalau kita mendengar istilah hukum kekekalan momentum sudut, itu kita dulu dikenalkan di kelas 10 ya, yaitu hukum kekekalan momentum saja, tanpa ada embel-embel sudut ya. Nah, itu artinya adalah hukum kekekalan momentum pada gerak lurus atau gerak linier. Jadi maksud saya kenalin dulu ya, saya rangkaikan dulu yang waktu kelas 10. Kelas 10 itu kalian diajarkan yaitu yang namanya hukum kekekalan susah banget saya nulis kayak gini nih, momentum saja. Nah, tanpa embel-embel apapun di belakangnya. Ini maksudnya adalah hukum kekekalan momentum linier. Kalau di disempurnakan ya istilahnya itu adalah hukum kekekalan momentum linier. Artinya adalah hukum kekekalan momentum yang terjadi pada gerak lurus ya, pada gerak linier istilahnya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum kekekalan momentum, ini kita diingatkan pada persamaan definisi momentum itu sendiri. Momentum atau P itu adalah M kali V. Ya, sudah pernah dikenal kan ya waktu sebelum SMP, bahkan SMP sudah kayaknya ya. Jadi momentum itu adalah perkalian antara massa dengan linier. Itu adalah momentum pada gerak lurus gitu. Nah, ini saya menulis nih. Dalam gerak translasi atau gerak lurus, kita mengenal momentum yang didefinisikan sebagai ini. P sama dengan M kali V. Nah, para siswa pada gerak rotasi, ya, segala sesuatu besaran itu dianalogikan, dimiripkan gitu ya, dengan gerak translasi. Jadi kalau gerak translasi, kita mengenal ini ya, P sama dengan M kali V, maka P ini pada gerak translasi sebagai momentum, maka pada gerak rotasi juga dikenal yaitu bukan P ya, tapi hukum momentum sudut, bukan momentum linier, yaitu sebagai L gitu ya, diganti L. Sama dengan kalau yang M ini pada gerak translasi maka rotasinya diganti I, sedangkan V pada gerak translasi rotasinya diganti dengan omega. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau pada gerak translasi kita mengenal M kali V, P sama dengan M kali V, sedangkan pada gerak rotasi kita mengenal L sama dengan I kali omega. Analogi, ya dianalogikan. Nah, kalau ini kita mengenal sebagai momentum saja, momentum gerak linier, maka ini adalah momentum sudut, gitu para siswa. Momentum sudut. Kalau ini pada gerak translasi kita mengenal sebagai massa, suatu besaran yang menyebabkan kesulitan benda itu untuk berpindah atau bergeser atau bertranslasi. Maka pada gerak rotasi itu diganti dengan momen inersia. Ini semuanya analogi ya. Kemudian pada gerak translasi kita mengenal yang namanya kecepatan atau velocity ya. Maka pada gerak rotasi kecepatan itu digantikan dengan omega, yaitu kecepatan juga tapi sudut gitu loh ya. Nah, ini dia. L sama dengan I kali omega. Itu disebut sebagai momentum sudut. Nah, ini sudah ada nih. Momentum sudut. Didefinisikan sebagai perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut atau omega. Jadi ini persamaan matematisnya atau definisinya. L sama dengan I kali omega. Hasil analogi dari gerak translasi. Paham tidak para siswa? Sebelum saya lanjutkan. Paham, Bu. Nah, satuannya jangan lupa ya, karena dalam fisika itu kita juga harus memperbaiki satuan, harus sesuai dengan MKS ya. Kalau MKS, MKS semua. Kalau CGS, CGS semua gitu kan. Nah, momentum sudut itu
satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Ini ya satuannya. Nah, itu karena kita mengenal kalau I itu sendiri adalah kilogram meter kuadrat. Nah, omega itu satuannya adalah per sekon, radian per sekon. Berarti ini dikalikan radian per sekon atau per sekon. Oh, sehingga untuk momentum sudut itu satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Ini dia. Radian itu tidak kita masukkan sebagai satuan pada besaran pokok ya, sehingga radian tidak ditulis. Dan memang radian itu bukan besaran sebenarnya. Ya, itu pergerakan sudut aja itu. Semoga paham ini ya. Ini ya, momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Momentum sudut satuannya adalah radian per sekon. Jadi dia mirip seperti apa ini? Seperti frekuensi, ya frekuensi. Kalau frekuensi kan per sekon ya hertz gitu ya. Kalau momentum sudut radian per sekon. Oke, kok momentum sudut sih? Kecepatan sudut ini para siswa salah ini ya. Kecepatan sudut. Aduh, namanya juga manusia. Oke, para siswa, di bagian ini ada yang ingin disampaikan? Saya hapus dulu. Ada enggak? Silakan kalau ada. Jelas belum? Tentang momentum sudut. Ini apa kecepatan? Halo? Jelas Bu, jelas. Jelas Bu. Oke, baik. Oke. Nah, para siswa, di dalam gerak translasi, aduh, itulah tukang itu ada orang marah-marah di atas rumah saya. Gimana nih ya? Nanti kalian serius pula dianggap beneran tuh. Saya lanjutkan. Para siswa di kelas 10 kalian dikenalkan hukum kekekalan momentum saja, gitu kan ya. Nah, itu artinya, aduh, masuk lagi jam segini pula. Ya Allah. Aduh. Nah, saya lanjutkan. Jadi di kelas 10 kalian dikenalkan ini hukum kekekalan momentum atau momentum saja gitu ya, nggak ada sudutnya di kelas 10. Itu artinya adalah hukum kekekalan momentum linier gitu. Apa itu? Masih ingat nggak ya? Bahwa di kelas 10 dikenalkan adanya proses tumbukan. Gini ya, misalkan ada dua benda nih, benda A, terus ini benda B gitu ya. Dia masing-masing bergerak dengan kecepatan sendiri-sendiri. Ini VA, ini VB gitu loh ya. Nah, ini ketika mereka memiliki kecepatan yang saling silang seperti itu, maka suatu saat terjadi tumbukan. Nah, setelah tumbukan misalkan si A-nya terlempar ke kiri, si B-nya gantian ke kanan gitu. Nah, itu masih ingat nggak waktu kelas 10? Ini adalah VA aksen sesudah tumbukan, ini VB aksen sesudah tumbukan gitu. Jadi ini kejadian sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan gitu ya. Paham ya kelas 10 ya? Ini baru kelas 10 nih. Paham ya? Paham. Nah, di kelas 10, saya hapus dulu nih ya, dikenalkan ini hukum kekekalan momentum linier, hukum kekekalan momentum gitu lah ya, yaitu yang berbunyi jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan gitu. Oh, jadi sebelum tumbukan siapa sih bendanya? Si A sama si B. Oh ya udahlah, berarti PA ditambah PB gitu loh. Sama dengan sesudah tumbukan PA aksen ditambah PB aksen. Nah, P tadi itu kan M kali A ya, berarti MA kali VA gitu kan, ditambah MB kali VB dan seterusnya. Ini MA kali VA aksen gitu, ini yang ini ditambah MB kali VB aksen. Ini linier. Ya, ini yang gerak lurus, gerak translasi. Dua benda memiliki kecepatan masing-masing sehingga terjadi tumbukan atau tabrakan pada kedua benda itu. Nah, itu yang linier. Nah, kalau sudut itu tidak ada begitu, tidak ada tumbukan sama sekali. Ya, kita tidak berbicara tumbukan kalau kita membicarakan hukum kekekalan momentum sudut yang ini. Yang kita bicarakan ini. Beda ya para siswa ya. Tolong di alam bawah sadar kalian itu tolong digenahkan. Kalau momentum saja itu maksudnya adalah proses peristiwa tumbukan. Seperti ini yang di kelas 10 diajarkan. Tapi kalau ditambah sudut berarti bukan tumbukan gitu. Bisa dipahami dulu ini perkataan Ibu ini?
Bisa, Bu. Oke. Ya, baik. Lah kalau gitu gimana dong, Bu? Nah, kalau begitu, kalau kita bicara tentang hukum kekekalan momentum sudut, itu yang kita bicarakan adalah ada dua kejadian pada satu benda. Perhatikan ya, ada dua kejadian pada satu benda yang berputarnya itu dengan cara berbeda. Contoh begini nih, nah ini dia nih, ini gambar dari bukunya Pak Yohanes Surya. Orang ini, katakanlah ini, saya bilang benda ya, enggak boleh ya. Ini kondisi satu, ini kondisi dua. Ini orang menari balet, ya pernah lihat kan ya di beberapa video itu kan banyak kalian di film-film juga banyak kan kalian lihat ada orang menari balet tuh biasanya orang kadang melakukan gerakan spin istilahnya ya. Spin tuh maksudnya berputar. Gerakan seperti ini, berputar pada porosnya ya. Nah, gerakan yang pertama seperti ini dan gerakan yang kedua bentuknya seperti kok bentuk sih tangan orang itu direntangkan. Ini contoh dari bukunya Pak Yohanes Surya. Colong ya. Jadi ini orangnya sama, maksudnya bendanya sama, masanya sama, cuma cara berputarnya beda. Yang pertama cara berputarnya adalah tangan orang ini dia sedekapkan. Dia rapatkan ke badan. Gerakan kedua, tangannya dia rentangkan. Dua-duanya sama-sama berputar. Paham enggak para siswa ini dulu perkataan saya ini? Bisa dipahami enggak? Bisa. Oke. Nah, jadi para siswa, ternyata ya gerakan pertama dengan gerakan kedua itu selalu sama, yaitu apanya? Momentum sudutnya. Makanya disebut hukum kekekalan momentum sudut. Colang ya. Jadi, hukum kekekalan momentum sudut itu hanya membicarakan bentuk orang atau bentuk benda ya, bentuk benda atau bentuk partikel pada saat dia berputar. Cara berputar pertama seperti ini dan cara berputar kedua seperti ini. Ya, berbeda itu. Biasanya kalau berputar yang seperti ini, tangan disedekapkan, itu dia akan lebih kencang berputarnya. Penari balet pada saat dia ingin melakukan gerakan perputaran yang kencang, ya, yang spinnya itu cepat gitu ya, berputar pada porosnya gitu, maka dia harus mendekapkan tangan ke dekat tubuhnya. Jadi merapatkan tangan ke dalam tubuh, ke tubuhnya gitu ya, dirapatkan. Nah, kalau dia ingin memperlambat perputaran, maka pelan-pelan tangan itu harus dia rentangkan. Ya, dia rentangkan agar supaya lama-kelamaan gerakan dia itu akan menjadi berkurang kecepatannya. Jadi saya ulang ya, jadi pada saat posisi seperti ini, keadaan satu atau posisi satu seperti ini, kecepatan dia itu tinggi. Atau dengan kata lain, kecepatan sudutnya ya, kecepatan sudut dia V1 itu tinggi, omega 1 itu tinggi. Paham ya para siswa ya? Jelas ya? Halo. Oke. Nah, pada saat orang ini kemudian merentangkan tangannya, jangan coba-coba ya merentangkan tangan kecepatan tinggi, tangannya putus. Bukan putus sih, lelah itu ya. Maka dengan sendirinya itu by system itu ya, sistem alam gitu, maka nanti omega dia yang kedua ini akan menurun gitu loh para siswa. Disebabkan karena apa? Ya iyalah, ini ada tangannya yang direntangkan, ini ada gesekan dengan udara, dan jari-jarinya kan menjadi semakin panjang tuh, otomatis apanya nih yang menjadi besar? Apa coba? Inersia. Inersianya menjadi membesar. Ini inersianya mengecil, gitu. Ya, jadi perhatikan para siswa, pada saat orang ini berputar dengan tangan didekapkan ke badan, dia bisa cepat disebabkan karena apa? Momen inersia dia itu rendah. Momen inersia secara umum kan gini ya, secara umum tapi lo ya, mr kuadrat. Kamu lihat nih ada efek jari-jari. Jari-jarinya itu kan kecil itu ya, kalau sebenarnya nggak boleh ya kita hanya pakai logika sedikit aja deh ya, logika sederhana saja. Masanya kan sama, orang ini sama kan orangnya, berarti masanya sama. Cuma yang berbeda adalah keadaan badan dia, keadaan bentuk dia itu berbeda. Yang pertama ini katakanlah R-nya mengecil sehingga
momen inersianya itu kecil. Karena kecil maka dia gampang untuk berputar sehingga omeganya menjadi besar gitu loh para siswa. Kebalikannya pada keadaan kedua, karena tangannya dia rentangkan, maka menyebabkan inersia dia itu besar gitu ya. Karena di sini ada jari-jarinya ibaratnya gitu, jari-jarinya kan lebih lebih lebar ya, lebih panjang daripada yang ini kan. Nah, sehingga I-nya momen inersia dia menjadi lebih besar. Akibatnya apa? Dia kecepatan sudut dia menjadi lambat gitu loh ya, atau menjadi lebih kecil. Paham nggak ini para siswa? Paham, Bu. 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 Nah, inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Jadi, perkalian antara I dengan omega, baik pada kondisi 1 dengan I kali omega pada kondisi 2, itu selalu sama. Maka disebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Gitu lah ya. Jadi, ini ya, langsung ke atas dulu ya. Nah, ini dia. Saya menulis momentum sudut suatu sistem itu kekal sepanjang waktu. Sehingga bila dituliskan secara matematis adalah seperti ini. Jadi momentum akhir sama dengan momentum awal. Atau dengan kata lain, momentum keadaan 1 sama dengan momentum keadaan 2. Ya, boleh kita menulis seperti itu. Nah, momentum akhir, misalkan saya menulis kayak gini, maka I kali omega sama dengan momentum awal I 0 kali omega 0. Kamu lihat ini, ada dua besaran, yaitu I dan omega, yang sebenarnya itu menjadi berbeda disebabkan karena bentuk badan dia itu berbeda, atau bentuk partikel itu menjadi berbeda. I kali omega sama dengan I1 kali omega 1, kalau kamu boleh menulis juga seperti itu, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Contohnya yang seperti orang ini. Ya, oke, kembali ke aplikasinya langsung nih ya. Orang ini menari dengan berputar dengan tangan didekatkan ke badan dia, maka momentum orang ini ya L-nya adalah L1, katakanlah begitu ya. I1 kali omega 1. Kemudian ketika tangan direntangkan, maka momentum dia menjadi I2 kali omega 2. Nah, ternyata pada saat kapanpun itu L1 sama dengan L2. Jadi momentum momentum sudut orang itu selalu sama. Ya, saya menulis ini ya. Jadi momentum sudut sistem itu kekal sepanjang waktu. Oh, berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Ini loh yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Beda banget loh ya dengan hukum kekekalan momentum saja. Paham nggak nih para siswa? Paham, Bu. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Bu, Silakan. kenapa 1 sama dengan L2? Nah ya inilah ada fenomena yang disebut sebagai hukum kekekalan. Ini nih, saya menulis ini, tadi udah dijelasin. Ini loh. Momentum sudut sistem itu kekal sepanjang waktu. Makanya disebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut gitu loh ya. Ini kalau kamu bertanya begitu, gini, saya boleh menjelaskan, Bu, mengapa sih Bu proton itu apa ya namanya atom itu isinya kok inti atom dengan elektron. Nah, itu kamu bertanya begitu. Ya, itu terserah Tuhan lah ya menciptakan atom isinya ada inti atom dan elektron. Nah, itu dia. Atau bertanya lagi, Bu, mengapa sih kok matahari itu bulan itu mengelilingi bumi? Ya itu memang takdir ya, berarti ya dia ditakdirkan untuk mengelilingi bumi gitu. Kita nggak bisa jawab mengapa ya. Ya ada yang mengatakan bahwa itu adanya gaya gravitasi gitu kan ya. Lalu terjadinya gaya sentripetal gitu ya. Jadi kalau tadi bertanya, Bu, mengapa sih Bu L-nya sama? Ya ini memang fenomena alam yang kita pelajari dengan melakukan eksperimen, ternyata gitu loh ya. Oh, ternyata momentum sudut sistem itu kekal sepanjang waktu gitu loh para siswa. Sehingga disimpulkan bahwa L setiap keadaan, momentum sudut setiap keadaan itu selalu sama gitu loh maksudnya. Paham enggak? Jelas enggak? Jelas, Bu.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ada lagi? Jelas belum? Halo? Jelas, Bu. Baik, jangan lupa ya, kayaknya minggu depan kita adakan evaluasi ya, ulangan harian yang pertama. Berarti kamu hari Jumat. Ya, hari Jumat kita adakan ulangan harian pertama. Nah, tadi tentang hukum kekekalan momentum sudut, contohnya ini, aplikasinya ini. Tadi saya jelaskan, seorang penari balet itu akan menarik tangannya ke badan untuk berputar lebih cepat supaya spinnya lebih cepat karena momen inersia dia itu kecil sehingga dia mudah untuk berputar. Adapun gerakan kedua, dia merentangkan tangannya, biasanya mau berhenti dari perputaran spin gitu kan, orang ini nggak mungkin berspin terus panjang masa ya, akhirnya bisa kelelahan dong ya. Maka dia harus merentangkan tangannya pelan-pelan sehingga kecepatan perputarannya menjadi berkurang dan akhirnya bisa berhenti. Gitu caranya orang menari gitu loh ya. Kalau kita melihat bagaimana cara penari itu melakukan gerakan-gerakan sehingga kalau diperhatikan, oh ternyata kalau dia merentangkan tangannya tandanya dia mau berhenti dari spin dari perputaran ini. Kalau dibiarkan kan dia dia akan berputar terus itu ya. Kalau dia tidak merentangkan tangannya, yaitu by system seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu nih contoh pelompat indah. Kamu lihat nih ya. Kamu lihat gambar ini dari bukunya Pak Yohanes Surya juga. Ada seorang pelompat indah ketika dia akan melompat dari ketinggian, aduh jam segini masuk ini gimana mau selesai ya? Dari ketinggian tertentu menuju ke air gitu ya. Maka ketika dia melompat dan pada saat dia berada di udara, ini kan berada di udara nih, maka dia akan menekukkan badannya sedemikian rupa agar supaya inersia dia itu mengecil gitu loh ya. Kalau inersianya kecil, momen inersianya kecil, maka dia mudah untuk berputar, berspin gitu. Nah ini dia. Maka di udara itu dia akan menekukkan badannya seperti ini, ya. Tetapi ketika dia masuk kembali ke dalam air, maka badannya dia rentangkan lagi, inersianya dia besarkan lagi agar supaya tidak berspin lagi. Jangan sampai nanti dia tetap posisi kayak gini sampai di sini ambiar semua airnya ya. Begitu maksudnya. Jadi inilah secara tidak langsung pelompat indah itu sudah melakukan satu konsep tadi ya, hukum kekekalan momentum sudut, yaitu bahwa pada saat terganggu terus nih. Pada saat berada di udara, maka dia akan mengecilkan momen inersianya dengan cara menekukkan badannya seperti ini sehingga dia bebas untuk berputar. Tetapi ketika dia balik lagi ke dalam air, maka badannya harus dia rentangkan lagi. Dengan kata lain, dia harus berusaha agar momen inersianya membesar sehingga jangan sampai dia itu berspin atau berputar lagi ketika masuk ke dalam air. Paham nggak ini? Halo. Oke, nah ini ada dua contoh yang dikaitkan dengan hukum kekekalan momentum sudut ya. Kita lihat ya contoh yang pertama. Sebuah partikel masanya 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap sekian nih. Jika jari-jari lintasan itu 3 cm, maka berapakah momentum sudut partikel itu gitu? Oke, nomor 1, silahkan. Ada yang bisa mengerjakan ini? Momentum sudut. Apa tadi definisinya? L sama dengan apa ya? Ingat nggak? Momentum sudut adalah? Ayo. I? Betul. I kali omega. Betul sekali. Baik. Nah, itu sendiri secara umum apa ya? Masih ingat? Yaitu M R kuadrat kali omega. Ya udah. Berarti tinggal kita masukkan ya harga-harga yang diketahui, masanya ini. Kemudian jari-jarinya ini, gitu kan ya. Lalu omeganya ini. Udah ada semuanya. Tapi biasanya kan dalam MKS ya, kalau ECGS boleh juga, tetapi kalau ECGS kan berarti begini ya, 0,2 gram gitu kan ya, kali 3 cm, dikalikan 3 cm lagi, kali omeganya ini, gitu ya, 10 radian per sekon kuadrat.
Nah, ini dalam CGS ini, gram sentimeter sekon, gitu kan? Kalau begitu, kalau kita menggunakan CGS, ya udah, berarti berapa ya ini ya? 0,2 kali 10, 2 ya. 2 kali 9, berarti 18 gram sentimeter kuadrat per sekon kuadrat. Itu dalam CGS. CGS, sentimeter gram sekon. Kalau dalam MKS ya beda lagi. Bukan beda gimana gitu ya, tetapi satuannya gitu ya. Jadi kalau dalam MKS ya mr kuadrat omega ya 0,2 gram jadikan kilogram. Berarti berapa ya? 0,2 kali 10 pangkat min 3 kilogram gitu kan. Kemudian sentimeter jadikan meter. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini juga sama. Kan kuadrat nih ya. Kuadrat ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah ini tetap ini ya. Kali 10 radian per sekon kuadrat. Paham ya para siswa? Ini ya baik. Oke. Jadi berapa ya ini ya? Ini 10 tadi kalikan 0,2 berarti 2 kali 9 kali 10 pangkat berapa ya itu ya? Min 3 min 2 min 2 lagi min 7. Betul. Tapi satuannya sekarang menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jangan lupa satuannya harus dinampakkan gitu ya. Berapa dia? Oh, 18 kali 10 pangkat min 7 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, bentuk ini para siswa kita jadikan bentuk baku. Ya, bentuk baku itu adalah bentuk yang jadikan 1,8 kali 10 pangkat min berapa ya? Halo. Min 6 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini dia jawabannya. Jadi pada intinya sama hasilnya, cuma berbeda satuannya. Oke, para siswa paham ini ya? Waktunya juga ngejar ini. Jelas ya, para siswa? Halo? Jelas. Oke, baik. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini saya hapus saja ya, agar supaya saya juga bisa nyambung yang soalnya ini. Jadi nggak bolak-balik naik ke atas, ke bawah, atas, bawah. Baik, nomor 2. Seorang penari ski es memiliki momen inersia sekian. Ketika lengannya terentang, gitu ya. Katakanlah berarti, kita baca dulu deh. Dan 2,5 kg meter kuadrat ketika kedua tangannya itu dirapatkan ke badan. Penari mulai berputar pada kelajuan 2 putaran per sekon ketika kedua lengannya itu terentang gitu. Nah, berapakah kelajuan sudut penari ketika kedua tangannya dirapatkan? Dan konsep apa yang dapat kamu jelaskan pada soal itu? Oke. Apa yang bisa kita kumpulkan data-datanya? Momen inersia ketika tangan terentang. Katakanlah ini adalah I1 ya. I1 5 kg. Kok I1 ya? Betul ya? I1 5 kg meter kuadrat. Oke. Lalu apa lagi ya? Katakanlah ini I2-nya. Baik, ini kondisi terentang ya. Terentang tuh ini data-datanya. Nah, kemudian kondisi pada saat dirapatkan ya, tangan dirapatkan itu I2 sebesar itu ya, 2,5 kg meter kuadrat. Terus apa lagi nih? Kelajuan 2 putaran per sekon. Jadi ini apa tuh? Omega putaran omega 1. Omega atau F1 boleh ya. Jadi kalau kita berdasarkan definisi itu ya boleh omega, boleh juga frekuensi. Baik. Nah, berarti ini kita tuliskan sebagai data yaitu omega 1 sebesar 2 putaran per sekon. Ya. Nah, kemudian ditanyakan apa ya ini ya? Kelajuan sudut penari ketika kedua tangannya itu dirapatkan ke badan, berarti omega 2 kan ya? Nah, udah. Oh ya udah, berarti kita hanya menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2 gitu kan ya tadi ya. Terus apa lagi? Saya nulis apa nih? Berarti 1 kali omega 1 ya sama dengan I2 kali omega 2. Oke, ya udah dimasuk-masukkan aja kan ini ya. Berarti 5 satuannya sudah MKS semuanya, ya udah enggak dimasukkan pun enggak apa-apa. 5 kali omega 1-nya 2 sama dengan berapa ya? 2,5 kali omega 2. Gitu ya. Oh, ini dicoret tuh 1, dicoret itu 2 ya. Oh, berarti omega 2-nya adalah 4
putaran per sekon. Nah, gampang kan? Udah ya? Jelas nggak nih? Oke, Udah. waktunya sudah. Ya, baik, waktunya juga mau habis. Lalu, pertanyaan yang B, konsep apa nih yang dapat kamu jelaskan pada soal ini? Ada yang bisa membantu saya? Konsep apa ya, kira-kira ya? Kekekalan momentum sudut. Jadi, gimana tuh? Ketika Jadi ketika putar apa namanya? Kecepatan putaran sebelum sama sesudah itu sama, Bu. Momentumnya. Oke. Ada lagi yang mau membantu menambahkan? Ketika tangan itu direntangkan, maka momen inersianya itu membesar, akibatnya kecepatan putar dia mengecil gitu kan? Oh, ini buktinya nih 5 besar kan? Tangannya direntangkan tuh. Momen inersia, kecepatan sudut dia itu kecepatan putarannya cuma 2 saja. Tapi sebaliknya, ketika penari itu merapatkan tangan ke badan, maka momen inersianya dia itu kecil, artinya dia mudah berputar. Akibatnya kecepatan sudut dia menjadi besar, karena gampang diputar kan, gitu loh logikanya. Jelas ini para siswa? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, sudah ini materi ini berhenti sampai di bagian ini untuk bekal nanti kalian evaluasi di hari Jumat. Ya, evaluasi ulangan mekanika dari awal sampai di momentum sudut. Berarti ini biasanya ya soal teori aja sih, soal konsep ya. Atau perkaliannya juga nggak terlalu berat. Ini nggak ada analisis yang detail lah ya, seperti kalau kita mengerjakan soal-soal mekanika pada umumnya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Tafadhol. Ada enggak? Halo? Ibu, Ya, silakan. tadi yang pas lompat indah tuh, lompat apa tadi tuh? Yang kalau badannya ditekukan atau yang pas lagi penari baletnya yang tangannya dilipat itu omeganya naik atau turun? Lupa. Omega itu apa tadi tuh? Ayo, omega apa ya? Omega ya? Ayo, definisi omega itu apa? Ayo, kecepatan? Kecepatan sudut artinya kecepatan putar gitu loh ya. Kecepatan sudut artinya kecepatan berputar gitu. Pernah lihat kalau uang kamu puter pada saat kenceng dengan pada saat melambat. Pernah lihat kan? Pernah. Nah, pada saat kecepatan tuh kenceng itu kan uangnya hampir nggak nampak ya. Tapi ketika melambat, nah itu berarti kecepatannya. Itu yang disebut sebagai omega, kecepatan sudut. Nah, pada saat posisi orang seperti ini, ya, tangan dirapatkan, seolah-olah jari-jarinya hampir nggak ada ini, maka dia bebas untuk berputar. Nggak ada gesekan tangan terhadap udara juga gitu kan. Sehingga dia bebas untuk berputar, maka omeganya besar. Omega itu kecepatan sudut, kecepatan putar. Disebabkan karena inersia dia itu kecil. Inersia kecil menyebabkan benda itu bebas untuk berputar, gampang berputar gitu. Sebaliknya dengan yang ini, orang yang kedua ini, bukan orang kedua, ding, kondisi kedua ya, kondisi berputar kedua, tangannya dia rentangkan, berarti gesekan dengan udara itu menjadi besar, ya kan? Apalagi tangan direntangkan, kemudian menyebabkan gesekan udara besar dan jari-jarinya kamu lihat nih, seolah-olah kan jari-jarinya menjadi memanjang ya. Sehingga inersia dia, kesulitan dia untuk berputar semakin besar. Oleh sebab itu, pada posisi seperti ini, keadaan seperti ini, maka perputaran dia menjadi lamban gitu loh ya, lambat gitu, karena inersia dia besar. Momen inersia kemarin sudah kita pelajari adalah suatu besaran yang menyebabkan benda itu menjadi kesulitan untuk berputar, sulit untuk berputar. Kalau inersianya besar, maka dia sulit untuk berputar. Kalau inersianya kecil, maka dia mudah untuk berputar. Nah, ini ada korelasinya antara omega dengan I itu tadi. Momen inersia dan kecepatan sudut. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, ini juga demikian sama ini, analoginya sama ini. Jadi kalau kalian nanti misalkan jadi atlet pelompat indah ya, ketika berada di udara, kalian harus
memperkecil inersia kalian dengan cara apa? Ditekuk badannya sedemikian rupa, kalau bisa sampai sebulet-buletnya gitu lah ya, untuk menjaga agar supaya R-nya mengecil atau inersianya mengecil, sehingga kalian bisa bersalto begini nih ya, nah berspin ya, 1,5 spin, 1,5 putaran. Tapi jangan lupa, jangan sampai kalian tetap aja begini, muter-muter begini, nanti airnya muncrat kemana-mana, jurinya kena. Maka ketika mau masuk ke dalam air, ya kalian harus merentangkan tangan kalian dan kaki kalian agar supaya inersia kalian menjadi besar. Kalau inersianya besar, maka perputaran kalian di air tidak ada lagi gitu, atau tidak terjadi perputaran ketika masuk ke dalam air gitu. Sup gitu kan, jadi indah, pelompat indah. Apa ya namanya juga pelompat indah ya.